Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Uluan Kotada. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dimensi 3. Nanti akan ada latihan soalnya. Dimensi 3 yang akan dibahas pada video kali ini lebih ke jarak ya. Jadi kita akan mencari jarak dari suatu titik ke garis atau bidang. Gimana sih konsep jarak itu? Jadi konsep jarak itu kita mencari suatu jarak yang terpendek, garis terpendek dan tegak lurus. Misal kalau antar kedua titik berarti ini titik, berarti jaraknya kan ini X. Kalau misal ada titik ke suatu garis, nah ini jaraknya berarti ke sini, kita cari yang tegak lurus. Nah, kalau ada suatu misal titik ke suatu bidang, nah ini jaraknya itu kita proyeksikan titiknya ke bidang itu dan ini adalah jaraknya. Sip. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Oke, nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak ruas garis BD, HD, dan EG adalah, nah intinya adalah jarak antara kedua garis, yaitu garis HD dan garis EG. Nah, jaraknya itu adalah kita cari yang tegak lurus terhadap kedua garis ini dan didapat itu garis ini. Nah, ini tegak lurus di sini, ini juga tegak lurus di sini. Kita sebut ini berarti ini titik O misal. Nah, jaraknya ini adalah jarak dari titik HD ke EG itu disebut HO. Nah, di mana HO itu adalah setengah dari HF. Nah, berarti HF itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya kan rusuk akar 2. Nah, rusuknya panjang rusuk 12 akar 2. Kita masukkan 12 akar 2 dan didapat 12 bagi 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor berikutnya. Diberikan kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Titik K terletak pada perpanjangan rusuk DA dengan perbandingan KA banding KD sama dengan 1:3. Jarak titik K ke bidang BDHF adalah, nah di sini diketahui ada kubus, ini kubusnya dengan panjang rusuk 8 cm dan terdapat titik K. Nah, titik itu ada di perpanjangan DA sehingga KA banding KD sama dengan 1:3. Nah, kira-kira K-nya ada di mana? Di sini kan terlihat jelas KA itu 1 berbanding KD 3. Berarti KA-nya itu ada di sini. Kita tarik perpanjangan garis DA-nya. Ini adalah titik K. Nah, KA itu 1 dan KD itu 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu DA. AD itu kan rusuk. Rusuknya tadi panjangnya 8 cm. Oke, kita buat dulu ya. KA per KD sama dengan 1:3. Nah, KA itu misalkan kita simbolkan dulu X. Berarti KD itu sama dengan, ya karena AD 8 berarti KD itu X plus 8. Kita masukkan X per X plus 8 sama dengan 1/3. Didapatkan nanti 3X sama dengan X plus 8. Berarti 2X sama dengan 8 dan X-nya sama dengan 4. Berarti KD itu X tambah 8 sama dengan 4 tambah 8 12. Oh iya, sebelumnya kan ditanya jarak titik ke bidang BDHF ya. Ini kita langsung nyari aja KD nya.
Ya, karena nanti KD-nya juga berguna. Oke. Jarak titik K ke bidang BD HF. Ini ya. Nah, jaraknya itu kalau dari tarik berarti kan dari K dia tegak lurus di antara garis BD. Ini jaraknya ke bidang BDHF. Nah, cara mencarinya bagaimana? Jadi caranya itu kita lihat segitiga. Oke. Kita lihat segitiga K KDB. Jadi kita buat ini KDB. Nah, di sini kan ini kan. Di sini kita gunakan perbandingan luas. Nah, di mana perbandingan luasnya itu berarti kita cari luas dari segitiga KDB ini. Jadi kita gambar dulu ya. Seperti ini. Di sini K, di sini D, di sini B. Oke. Ini ke sini. Kita anggap di sini O. Ini KO ini jaraknya tadi. Ini kan tegak lurus. Dan ini kita dan ada lagi garis dari A menuju B. Di sini A, di sini B. Nah, ini tegak lurus. Nah, berarti sekarang kita bisa gunakan perbandingan luas. Ya, luas segitiga KDB sama dengan luas segitiga KDB. Nah, yang pertama kita gunakan berikan luas segitiga setengah. Nah, KDB ini berarti kita gunakan pertama alasnya itu adalah BD dikali KO. Ini yang kita cari KO nanti. Terus dikali setengah dikali alasnya itu alas yang keduanya itu kita gunakan AD. Maaf, kita gunakan KD dikali dengan AB. Jelas ya maksudnya ini, lihat dulu, ini saya tandain. Jadi yang pertama kan setengah kali BD, ini BD dikali dengan KO. Nah, ini kan alas kali tinggi. Terus yang kedua itu ada KD, ini KD dikali dengan AB. Nah, ini alas kali tinggi juga sama. Setengah bisa kita coret. Nah, BD kalau pada gambar itu adalah diagonal bidang. Nah, rusuknya itu panjang rusuknya 8 cm, berarti diagonal bidangnya adalah 8 akar 2 dikali KO sama dengan KD. KD ini KD 12 dikali AB. Nah, AB itu adalah rusuk besar 8. Oke, kita hitung. 8 bisa kita coret. Jadi KO sama dengan 12 per akar 2 dirasionalkan dikali akar 2 per akar 2. KO sama dengan 12 akar 2 per 2 sama dengan dibagi 2 berarti 6 akar 2 cm. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, terdapat kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Titik P, Q, dan R berturut-turut adalah titik tengah rusuk EH, BF, dan CG. Titik S adalah titik potong garis AC dan BD. Jarak titik S ke bidang PQR adalah, oke, kita buat dulu ini dari informasi yang ini kita buat, kita masukkan ke dalam kubus apa aja yang didapat. Oke. Titik P, Q, dan R berturut adalah titik tengah rusuk EH. Berarti P itu tengah-tengah EH. Di sini P. Terus Q itu tengah-tengah BF. Di sini Q. Dan R itu tengah-tengah CG.
di sini R. Nah, titik S adalah titik potong garis AC dan BD. AC dan BD. Di sini adalah S. Ditanya adalah jarak titik S ke bidang PQR. Ke bidang PQR. Kita buat bidangnya dulu. PQR. Sip. Nah, jarak titik S ke bidang PQR itu adalah kalau ditarik, kita cari yang tegak lurus dan terpendek, garisnya kita dapatkan garisnya adalah gini. Nah, sip. Dia tepat ada di sini juga nanti. Karena ini kita buat garisnya dulu ya. Nih. Ini garis bidangnya dan ini adalah tegak lurus di sini. Oke. Ini nah. Misal di titik ini kita namakan ini titik. Ini berarti SPQR. Misalnya ini titik T. Terus ini titik O ya. Dan dari T ini kita tarik ke bawah, kita periksakan ke bawah. Kita misalkan ini garis, ini S, ini T, ini garis U misal. Ini U. Nah, idenya itu kita mencari jarak dari S ke bidang PQR itu seperti ini. Karena ini terlihat ya. Jadi kita buat segitiga. Nih. Jadi kita dapatkan segitiga seperti ini. Di sini S, di sini U, di sini tadi T. Nah, ini ada O. Dan ini seperti ini. Oke, ini misal kita namakan ini titik V. Ini berarti di sini titik V. Nah, jaraknya itu kan yang dicari itu kan kita mencari SO. Di sini tegak lurus. Nah, ini juga tegak lurus di sini. Karena terlihat kan ini dari S ke O, ini tegak lurus. Tadi kita mencari jaraknya tegak lurus dan ini tegak lurus, berarti sebaliknya juga tegak lurus. Kita masukkan dulu angka-angka yang kita dapatkan. SU. SU itu adalah setengahnya rusuk ya. Rusuknya tadi panjangnya berapa? Oh, 6. Berarti setengahnya di sini 3. Nah, TV ini TU, maaf, ini TU, ini V. Oke. TU ini itu adalah panjang rusuk yaitu 6. Berarti kita dapatkan TS itu dengan menggunakan Pythagoras. TS sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 9 ditambah 36. Didapatkan 45. Ini sama dengan 3 akar 5. Oke. TS itu sebesar 3 akar 5. Nah, gimana kita mendapatkan SO? SO dapat kita temukan dengan menggunakan perbandingan. Jadi nanti kita dapatkan panjang TO terlebih dahulu, kita kurangkan yang itu dan kita dapatkan SO. Perbandingan terhadap apa? Jadi kita lihat segitiga TUS ini TUS dengan segitiga TOV. Ini jadi nanti kita dapatkan perbandingannya adalah TU per TO sama dengan TS per TV. Oh iya, panjang TV ini panjang TV itu kan setengahnya rusuk. Berarti TV ini 3 ya. Iya, ya. Nah, jadi untuk jelasnya gimana kita dapatkan perbandingan ini, misal kita pecah ya segitiganya. Ini
kita pecah. Nah, kita jadi punya ini TUS, dan ini kita pecah juga segitiga yang kecilnya, kita ambil, didapatkan tegak siku-siku di O, T O V. Nah, kan sama ya antara ini perbandingan TU, ini TU dengan TO ya, TU sama TO. Lalu kita perbandingan juga TS sama TV, ini kan sama no. Nah, oke, udah sama, yaudah kita masukin aja angkanya. TU itu 6, TO itu yang kita mau cari. TS tadi 3 akar 5 per TV itu kan setengah rusuk 3 ya. Oke, ini bisa kita coret sama dengan TO sama dengan ini akar 5 TO sama dengan, kita kali sidang ya, 6. Berarti TO sama dengan 6 per akar 5. Kalau kita kali dengan akar 5 per akar 5, berarti didapatkan 6 per 5 akar 5. Ini TO nya. Nah, yang kita mau carikan ini SO. Berarti SO itu bisa kita dapatkan dengan TS dikurang TO. TS dikurang TO. Nah, TS tadi adalah berapa? 3 akar 5. Dikurang TO-nya ini 6 per 5 akar 5. Oke, samakan penyebut. Berarti ini 15 per 5 akar 5 dikurang 6 per 5 akar 5. Berarti 15 kurang 6 sama dengan 9 per 5 akar 5 cm. Nah, ini jarak dari S ke bidang PQR. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya. Diketahui TABC adalah 5 segitiga beraturan dengan panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 6 akar 2 cm, serta titik E di tengah rusuk TC. Jarak titik A ke BE adalah, ya ini gambar 5-nya, 5 segitiga beraturan. Maksud segitiga beraturan berarti alasnya ini panjangnya beraturan. Oke. Rusuk alasnya 12 cm, ini 12 berarti sini juga. Ini 12 juga, ini 12 juga. Dan panjang rusuk tegaknya 6 akar 2. Ya, ini akar 2. TA 6 akar 2, TB, TC juga 6 akar 2. Nah, titik E ada di tengah TC. Ini titik E, tengah-tengah TC ya. Jadi di sini 3 akar 2, di sini 3 akar 2. Nah, jarak titik A ke BE. Di sini jadi jaraknya itu ini ya. Kita cari yang tegak lurus dan terpendek. Nah, gimana sih idenya nyari kita A ke BE? Nanti kan kita dapatkan begini ya. Kita dapatkan kita buat misalnya segitiga gini. Nanti kan ada, kita temukan ABE. Ini jaraknya adalah ini. Jaraknya adalah ini. Dan ya udah, berarti sebelumnya kita harus cari dulu panjang BE-nya ini, ya. Kita fokus ke panjang BE karena ini agak panjang nanti ya. Kita buat ini segitiga dulu sini. Di sini kita buat yang sisi TBC. Ini E kan. Dan di sini ya. Oke. Sekali lagi ini nggak tegak lurus ya, karena nanti mengecoh banget ini.
Oke, gimana kita dapatkan BE? Kita dapatkan BE itu dengan cara ini. Kita cari dulu panjang TC. TC tadi berapa? TC adalah 6 akar 2. BC. BC itu 12. Nah, TB juga 6 akar 2. Nah, TE ini 3 akar 2 dan EC ini 3 akar 2. Cara mendapatkan BE itu bisa kita dapatkan dengan aturan cosinus. Jadi di sini sudutnya sudut theta. Ya, sebelumnya aturan cosinus itu bunyinya gini, rumusnya cos theta sama dengan maaf, bukan ini, kebalik. Jadi sisi depan dikuadratkan, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2A kali B kali cos theta. AB ini adalah sisi yang mengapit sudutnya. Oke, dengan menggunakan rumus sudut itu, jadi kita yang pertama dulu nih. Kita fokus segitiga TBC. Berarti kita buat dapatkan ini depannya ini 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat sama dengan, berarti yang mengapit adalah 12 dan 6 akar 2. Jadi yang mengapit itu, oh ya, buat dulu deh. Jadi aturan cosinus itu TB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah TC kuadrat dikurang 2BC dikali TC dikali cos alfa. Berarti kita masukin BC nya itu 12 kuadrat ditambah TC nya itu 6 akar 2 kuadrat dikurang 2 dikali 12 dikali 6 akar 2 dikali cos theta. Nah, berarti kalau kita ingin mencari cos theta-nya, kita pindahkan dan didapatkan cos theta-nya itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat. Berarti ini pindah ruas menjadi yang ini. Jadi 6 akar 2 kuadrat per 2 dikali 12 dikali 6 akar 2. Ini untuk yang pertama ya. Nah, yang kedua kita lihat segitiga BEC. Nah, ini kan sudutnya sama-sama ini kan theta, nggak beda. Tapi ini kita untuk dapatkan BE sih seperti ini. Jadi yang kedua BE kuadrat ini yang kita cari sama dengan, nah lihat sudutnya, garisnya BC kuadrat ditambah CE kuadrat dikurang 2 kali BC kali CE kali cos theta. Nah, berarti kita masukin ya BE kuadrat yang kita cari, BC nya itu 12 dan CE nya itu 3 akar 2. Nasib 12 akar 2 ditambah 3 akar 2 kuadrat dikurang 2 dikali 12 kali 3 akar 2 dikali cos theta. Nah, berarti kalau kita mau cari cos theta, kita pindahkan cos theta nya ke ruas kiri. Cos theta sama dengan 12 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat dikurang BE kuadrat per 2 kali 12 kali 3 akar 2. Nah, ini kedua. Nah, ini kan sama-sama cos theta ya. Sama. Berarti kita gabungkan untuk mencari BE-nya. Nah, berarti didapatkan kan cos
theta 1 pakai warna hitam deh, ini aja. Cos theta 1 sama dengan cos theta 2. Maksudnya sama ya, sudutnya sama gitu. Untuk ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama itu ini hasilnya 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat per 2 kali 12 kali 6 akar 2. Benar nggak? Sama. Iya benar sama. Nah yang cos yang kedua ini, yang ini ya. Ini sama dengan 12 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat dikurang BE kuadrat sama dengan per 2 kali 12 kali 3 akar 2. Sip. Ada yang sama kita coret. 2 kali 12, 2 kali 12. 6 akar 2 kuadrat dikurang 6 akar 2 kuadrat habis. Sip. Kita hitung sekarang 12 kuadrat sama dengan 144 per 6 akar 2. Ini sama dengan 144 ditambah 3 akar 2 kuadratnya berarti 9 dikali 2. 18 min BE kuadrat per 3 akar 2. Ini bisa dicatat ya. Ini habis. Ini berarti 6 dibagi 3, ini 2. 144 dibagi 2. 144 dibagi 2 ini 72. Ya. Jadi 72 sama dengan 144 ditambah 18 162 dikurang BE kuadrat, berarti BE nya sama dengan BE sama dengan 162 dikurang 72 90 atau sama dengan 3 akar 10. Nah kita baru dapatkan BE. BE nya tadi adalah 3 akar 10. Sip. Berarti kita fokus lanjut ke segitiga ABE. Ini baru kita mau cari jaraknya. Kita kan udah, ini kan di sini berarti ABE. BE tadi 3 akar 10 ya. Jaraknya itu adalah ini. Nah, berarti kalau kita lihat ABE di sini. ABE. Nah, kita dapatkan AB-nya itu 12. Kan tadi ini 12. Nah, AE-nya itu berapa? AE-nya itu sama dengan BE. Kan terlihat ya. Dari sini juga sini ini sama. 3 akar 10. Nah, berarti cara mencari AB itu gimana? Ini berarti kita dapatkan segitiga sama kaki. Untuk melihat lebih jelasnya, jadi kayak gimana? Ini jadi begini nih. Kita putar dulu coba. Di sini ini. Di sini E. Kita putar berarti di sini A, di sini B. Nah. Tadi BE 3 akar 10. AE juga 3 akar 10. AB-nya itu 12. Nah, yang kita cari adalah dari titik A ke sini. Iya, ke situ. Sip. Ini adalah jaraknya dan ini, nah kita tarik ke sini juga. Ini ke ini. Sip. Kita gunakan perbandingan luas. Iya. Jadi luas segitiga ABE sama dengan luas segitiga ABE. Yang pertama kita gunakan AB sebagai alas dan ini misal titik. Ini titik O ya misal. O sebagai tinggi. Ini berarti setengah kali AB
luas segitiga dari ABE yang kedua. Kita gunakan EB sebagai ini. Oke, lanjut. Setengah AB dikali EO, berarti ini di sini setengah. Kita jadikan tadi kan udah AB sama EO. Sekarang kita jadikan EB dan misal di sini P. Alasnya EB kali AP. AP ini yang kita cari ya, jaraknya. Oke, berarti ini setengah bisa kita coret. AB, AB-nya itu 12. Nah, untuk mencari EO, berarti kan kita ambil segitiga, misalnya segitiga ini. EO ini berarti 6 ya. Di sini 3 akar 10. Berarti ini kita dapatkan, ini kan 90 kurang 36 ya. Berapa tuh? 90 kurang 3. Berarti di sini kita dapatkan 3 akar 6. Ya, 90 36 4 5 54. Iya benar, 3 akar 6. Oke, berarti EO-nya 3 akar 6 dikali EB. EB-nya itu 3 akar 10 dikali AP yang kita cari. Oh ya, kenapa AP nggak langsung cari aja pakai APE gitu, segitiga APE? Nggak bisa karena kita nggak tahu panjang PE-nya ini. Ini nggak membagi dua karena ini segitiga sama kaki ya. Jadi ini nggak bisa, nggak membagi dua dan nggak tahu, nanti tambah susah nyarinya gimana. Jadi kita pakai perbandingan luas. Tiganya bisa kita coret. Berarti AP itu kan sama dengan 12 akar 6 per akar 10. Kita bagi dua nih, akar 6 bagi akar 2 berarti kan akar 3, ini akar 5. AP sama dengan 12 akar 3 per akar 5. Rasionalin kali akar 5 per akar 5, didapat AP sama dengan 12 akar 15 per 5 cm. Nah ini jawabannya. Ini adalah jarak dari titik A ke garis B. Ini 12 per 5 akar 15. Sip. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir. Lumayan panjang ini ya. Sip. Perhatikan gambar di bawah. Jika AT, AB, dan AC adalah segmen yang saling tegak lurus di A dengan panjang masing-masing 6 cm. Ya ini 6 cm, 6 cm, 6 cm. Jarak titik A ke bidang TBC. Nah, jaraknya yang mana nih? Jaraknya dari A ke bidang TBC itu, ini bidang TBC-nya. Berarti kita cari garisnya di bidangin TBC, berarti kita dapatkan garis ini. Set. Dan ini adalah jaraknya. Nah, ini tegak lurus. Nah, untuk mencari, jadi nanti kan kita dapatkan seperti ini ya. Ini misalnya di sini titik O ya. A, O, ini siku-siku. T, A, O. Nah, berarti kita butuh mencari AO-nya dan kita butuh mencari TO-nya. Berarti langkah pertama kita cari TO dulu misal, atau kita cari ini dulu deh, cari AO dulu. Nah, kan di soal disebutkan A itu adalah apa sih, segmen yang saling tegak lurus itu ada di A. Berarti sebenarnya ini kalau di alas lah kita gambarkan dari atas, berarti seperti ini. Ini segmen yang tegak, segmen siku-sikunya. Nah, di A. Ini C, ini B. Nah, AC itu tadi, ini kan AC 6, AB-nya juga 6. Berarti CB-nya 6 akar 2. Nah, kita mau cari
dari titik A ke O nih ya. Nah, terlihat kan ya, ini jadi kayak gini nanti. Nah, A ke O itu gimana? Di sini O ya. Nah, iya. Nah, ini membagi dua, berarti kita misalkan ya begini dulu. Ini O, ini C, ini A. Ini di sini siku-siku. Berarti CO itu 3 akar 2, AC itu 6. Berarti AO itu kita dapatkan AO itu berarti kita dapatkan dengan Pitagoras ya. AO sama dengan 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat sama dengan 36 dikurang 18. 36 kurang 18 itu akar 18 sama dengan 3 akar 2. AO adalah 3 akar 2. Ya, ini di AO 3 akar 2. Nah, sekarang kita cari TO. TO kan bisa kode dari sini nih, TO. Jadi kan begini ya. Kita lihat segitiga TOB. Di sini T, di sini O, di sini B. Nah, OB tadi berapa? OB itu kan ini ya. Ini OB setengahnya 6 akar 2 berarti 3 akar 2 dan TB. TB itu kan apa? TB itu TB harus kita cari dulu. Nah, untuk mencari TB ini bisa kita lihat dari segitiga ini TB ya. Berarti segitiga dari segitiga TAB. Ini segitiga TAB. Dengan TA 6, AB 6 berarti TB-nya 6 akar 2. Berarti ini TB-nya 6 akar 2. Nah, berarti nyari TO. TO itu gimana? Ya udah pakai Pitagoras. Kita dapatkan TO itu sama dengan Pitagoras ya, yang sisi miring 6 akar 2 dikuadratin dikurang 3 akar 2 dikuadratkan. Berarti dapat 6 akar 2 dikuadratkan 72 dikurang 18 sama dengan 54 sama dengan 3 akar 6. Oke, TO kita dapat udah dapat 3 akar 6. Nah, untuk mencari jarak A ke tadi bidang TBC ya, berarti kan ke garis TO. Ya, kita garis. Nah, dengan TA tadi 6. Nah, di sini kita bisa gunakan apa? Perbandingan luas. Ini hapus dulu ya. Oke. Kita gunakan luas segitiga. Apa ini enaknya? TAO lah ya. Sama dengan luas segitiga TAO. Yang di sini kita gunakan alasnya itu setengah kali alasnya itu AO, tingginya itu AO, tingginya itu TA. Yang di sini kita gunakan segitiga, alasnya itu TO dan tingginya itu ini belum ada misalnya ya. Oh ya, ini kita misalin P dah. Jadi ini AP. Ini bisa kita coret. AO-nya 3 akar 2. 3 akar 2 dikali TA 6. TO-nya 3 akar 6 dikali AP. Ini yang kita cari. Ini AP ya. Coret. Ini coret, ini coret. Ini akar 6 dibagi akar 2 berarti ini sisa akar 3 ya. 6 sama dengan akar 3 AP. AP sama dengan
6 per akar 3 kita rasionalin kali akar 3 per akar 3, berarti HP sama dengan 6 akar 3 per 3 atau 6 dibagi 3, 2 akar 3 cm. Ini jawabannya. Ada nggak? Sip, jawabannya adalah B. Oke, sekian video latihan soal dimensi 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih sudah menonton ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.